Keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Sudah sering saya bahas tentang keutamaan solawat dan juga keajaiban-keajaiban dan makna-maknanya. Tidak perlu saya mengulas kembali karena akan banyak memakan waktu. Maka saya akan fokuskan saja tentang pembahasan kita keutamaan solawat di hari Jumat. Apa saja keutamaan? Saya akan mengutip satu hadis Nabi SAW, kemudian kita akan jelaskan. Kita baca hadisnya. An Aus ibn Aus radhiyallahu an Nabi SAW qala, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubidha, wa fihi an-nafkhatu, wa fihi as-saqatu, fa akthiru alayya minas salati, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka? Wa qad balait, qala inna Allah ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajjasal anbiya alaihimus salam. Rawahu Abi Dawud. Dari Aus ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Rasul bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama, yang paling afdol adalah hari Jumat, karena padanya Adam diciptakan dan padanya Adam diwafatkan, dan pada hari itu pula akan ditiupkan alias dibangkitkan dan diwafatkan kembali. Kata Nabi SAW, oleh karena itulah perbanyak kalian bersalawat kepadaku, karena salawatmu kepadaku akan sampai. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat-salawat kami akan sampai kepadamu sementara engkau sudah berkalang tanah, sudah hancur pun mungkin. Maka Rasul SAW mengatakan, Allah tidak mungkin memakan jasadnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk bumi memakan jasadnya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam riwayat Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam ataupun salawat kepada kata Rasul, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku jawab ucapan salam dia, aku akan menjawab ucapan salam dia. Jadi Rasul SAW akan hidup kembali untuk menjawab salawat dan salam kita. Itulah makna hadis Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka Nabi kita akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji kita 10 kali lipat dari salawat kita kepada Nabi SAW 1 kali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Ya, pertama, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya hari yang paling baik dalam seminggu, hari yang paling utama dalam seminggu adalah hari Jumat. Ketika Nabi SAW adalah afdalu al-anbiya. Jadi manusia yang paling utama dari seluruh para nabi dan rasul, kemudian bertepatan dengan afdalul ayyam, seutama-utama hari, maka sudah selayaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, karena berjumpanya hari terbaik dan nabi terbaik. Itulah yang kemudian kita dianjurkan untuk bersalawat di hari Jumat. Karena kalau seandainya kemudian berjumpa nabi terbaik dan hari terbaik, kemudian kita bersalawat kepada nabi terbaik dan rasul terbaik, berarti kita telah mengumpulkan pahala yang sangat besar dengan mengumpulkan 2 keutamaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Jumat ini di dalamnya ada saatun al-istijabah. Waktu di mana doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan hari Jumat, Rasul mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Di
Di hari Jumat itu ada satu waktu yang seorang muslim kalau sampai kemudian bertepatan dengan waktu itu dan dia sedang sholat kemudian meminta kepada Allah, pasti dikabulkan. Artinya ada waktu-waktu mustajab. Walaupun terjadi perselisihan pendapat, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan dari asar sampai maghrib, wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa dari hadis ini berarti bersalawat kepada Nabi SAW itu adalah pendorong mustajab doa. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang kalau kita bertepatan berdoa maka akan mustajab. Maka doa yang sudah jelas-jelas dikatakan mustajab akan lebih mustajab lagi kalau seandainya kita iringi dengan salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Karena ada hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalla ad-da'i ala Nabi SAW. Doa itu terhalang hingga orang-orang yang berdoa itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa hari Jumat ini berkumpul padanya seutama-utama salat 5 waktu. Apa itu? Salat fajar dan salat Jumat. Jadi di sini terkumpul antara salat fajar yang merupakan salat terbaik dari salat 5 waktu di hari Jumat. Kemudian juga salat Jumat itu sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus salawati indallah salatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Seutama-utama salat 5 waktu di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat dilakukan secara berjamaah. Adapun salat Jumat sudah enggak perlu diragukan lagi tentang keutamaannya. Maka dari sini terkumpul 2 salat terbaik. Pertama, salat subuh yang merupakan seafdal-afdalnya salat 5 waktu apabila dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah. Yang kedua, salat Jumat. Jadi 2 salat ini terkumpul. Lalu apa kemudian korelasi dengan bersalawat kepada Nabi SAW? Seolah-olah di sini ingin saya katakan bahwa ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, artinya kita memuja dan memuji khairul bashar, sebaik-baik manusia. Tetapi ketika kita salat fajar ataupun salat Jumat, artinya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggabungkan 2 pujian, memuji Allah dan memuji Rasulnya. Memuji Allah dengan melakukan salat fajar dan salat Jumat, kemudian memuji Nabi SAW dengan bersolawat. Kemudian yang keempat, hari Jumat adalah berkumpulnya manusia untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, salat Jumat. Berbeda dengan hari-hari yang lain, mereka tidak berkumpul, terkadang sendiri-sendiri. Ya, ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang di musholah dan begitu seterusnya. Maka tentu ketika manusia berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari silah kenapa kemudian Nabi SAW merintahkan kita untuk bersolawat saat berkumpulnya manusia. Salah satunya adalah supaya hati-hati kaum muslimin yang sedang berkumpul itu semakin lembut lagi, semakin bersatu lagi, dan semakin kemudian mereka saling menghargai, menghormati, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 5, ya, kita tahu bahwa Rasul itu khatamul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan dia adalah pengakhir semua nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi SAW. Dan hari Jumat juga hari terakhir dalam seminggu. Jadi Rasulullah penutup para nabi, Jumat itu hari terakhir dalam 1 minggu. Maka sudah sewajarnya kita mengakhiri hari dengan bersalawat kepada khatamul anbiya'i wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Kemudian yang nomor 6, hari Jumat adalah hari di mana kiamat dibangkitkan. Kita tidak tahu Jumat keberapa, tapi Rasul mengatakan hari Jumat akan terjadi kiamat. Ketika kemudian Nabi SAW kelak pada hari kiamat sangat menentukan keselamatan manusia dengan syafaat udmanya, dengan syafaat besarnya, maka ada korelasi penyebutan hari Jumat adalah hari kiamat dengan bersalawatnya kita kepada Nabi SAW. Di mana ketika kita bersalawat kepada hari Jumat dan di hari Jumat itu terjadi kiamat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka dia telah atau akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.
dan yang terakhir tentunya faedahnya adalah hari Jumat Allah jadikan keutamaan dan kekhususan yang sangat banyak. Seperti tadi saya katakan, ada waktu diijabah doa, di situ juga ada sholat Jumat, di situ merupakan seutama-utama hari, di situ ada sholat yang paling utama, sholat fajar, dan di situ juga merupakan Id, ulang tahun kaum muslimin sepekan sekali, dan banyak sekali ya keutamaan hari Jumat itu. Maka sudah selayaknya dengan banyaknya keutamaan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW yang kemudian menjelaskan perkara-perkara keutamaan hari Jumat, bahwa Jumat ini akan itu, tentu kita bersyukur kepada Rasul karena sudah menjelaskan keutamaannya. Maka dalam bentuk syukur itulah kita memperbanyak salawat di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kenapa bersalawat di hari Jumat itu sangat utama sekali. Maka jangan pernah meninggalkan bersalawat di hari Jumat.